Dosa yang kita buat, kalau ada bukunya tak cukup buku itu untuk mencatat dosa, Wak. Terutama dosa lisan. Kalau mulut nih ya Allah, Karim. Nyinyir kali jadi orang. Jabir kali jadi orang. Pantang orang salah sikit, ya Allah, diceritai satu kampung. Ini ibadah nih. Ada juga nih nanti nih yang mengupat aja kerjaannya. Siapa imamnya tuh katanya? Pau kali katanya. Bacanya kok lambatnya minta ampun katanya. Biasa jam 9 putus katanya. Ini 9:20 baru siap. Orang mana tuh katanya? Orang payah geli itu kan yang sering diundang sama Pak Ashab itu kan. Kata, ya Allah, kena juga awak ya kan. Lambat salah, kena nanti imamnya agak cepat. Lari 150 km per jam memang ya kan. Melewati ambang batas kecepatan memang ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak. Jangan mentiko wali jadi orang. Banyak dosa kita, ya Allah. Ibu-ibu nih, ku tengok dari muka-mukanya nih, sama hampir, sama kayak aku maksudnya. Banyak dosa kita, Bu. Jangan sok suci ya, Wak. Banyak dosa kita. Oh, Dek, tolonglah, Dek, buatkan abang teh manis. Abang capek kali buat pulang kerja loh, Dek. Buat sendiri kenapa sih, Wang? Katanya. Punya tangan pun aku ngurus anak 5, katanya. Kamu ngurus sendiri aja pun tak sanggup. Jijik kali aku nengok bini kayak gitu, betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqar rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas shahidin was sakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan bersolawatlah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan pandainya kita bersyukur kepada Allah, Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain lagi kepada kita. Amin. Mudah-mudahan dengan selalu kita memperbanyak mengucapkan, membacakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tetapkan kita sebagai salah satu umatnya Rasul yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judul dan tema kita pada malam hari ini adalah merujuk kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah yang ketiga Ali Imran di ayat 132 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha war rasula la'allakum turhamun. Yang artinya kata Allah, taat patuh tunduklah engkau kepada Allah dan kepada Rasul agar engkau mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sabdanya Rasul menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni lan tadallu abada,
ma in tamassa'tum bihima kitaballah wa sunnatir rasul. Yang artinya kata baginda Rasul, telah aku tinggalkan dua perkara untukmu. Yang dengan dua perkara tersebut, kalau engkau berpegang teguh kepada keduanya, maka tidak akan tersesatlah engkau untuk selama-lamanya. Apa yang dua perkara itu? Tak lain dan tak bukan adalah Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang hari ini katanya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus yakin, seyakin-yakinnya, harus tunduk setunduk-tunduknya kepada Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita jadikan Al-Quran menjadi pedoman dalam kehidupan kita, kalau kita jadikan Al-Quran sebagai rujukan dalam kehidupan kita, kalau kita jadikan Al-Quran sebagai kompas dalam kehidupan kita, yakin dan percayalah, kehidupan kita ini tidak akan keluar daripada ketetapan yang Allah telah tentukan kepada kita hamba-hambanya. Contoh kita buat bapak dan ibu, datang kita ke rumah ini, memakmurkan masjid ini dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Bapak dan ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa faedah yang didapat dari kita memakmurkan masjid, dari kita memakmurkan rumah-rumah Allah? Satu, yang pertama, iman kita diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kita benar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah yang ke-9 At-Taubah di ayat yang ke-18. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yang artinya kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang benar-benar keimanannya kepada Allah dan hari akhir itu, mereka adalah orang-orang yang selalu dan senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, mereka tidak takut kepada siapapun, hanya kepada Allah lah mereka takut. Orang-orang yang seperti inilah yang dalam kehidupannya kata Allah akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Merujuk kepada apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Rasul mengatakan, kata Rasul dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Basyiril masaina ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kata baginda Rasul, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang selalu memakmurkan masjid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat mereka akan diberikan cahaya yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sabda yang lain Rasul mengatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Yang berkaitan dengan iman nih. Kata baginda Rasul, kalau engkau melihat seseorang yang senang melangkahkan kakinya ke masjid, fashhadu bil iman, maka persaksikan olehmu sesungguhnya orang tersebut adalah orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang datang ke masjid itu, Bu, diakui keimanannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sempurna imannya, Pak, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sebab hari ini, Bu, Pak,
banyak orang yang katanya mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat rumahnya dari masjid, 100 meter dari masjid. Tapi ketika Allah mengundangnya untuk datang kepada Allah, sujud kepada Allah, memohon kepada Allah, dia tak peduli kepada seruan Allah Subhanahu wa taala. Hayya 'alas shalah. Anteng aja, duduk aja dia ya kan. Minum kopi, main catur, jijik kali aku nengoknya betul. Sok kali, entiko kali, lagak kali. Wak, ke masjid yuk wak, udah ajan lo wak, katanya. Ada yang mengajak anak muda. Apa katanya coba? Wak lagi kotor, katanya. Laki-laki kotor, oh boy kotor. Wak ke masjid yuk wak, udah ajan wak. Wak belum ada panggilan, katanya. Belum ada panggilan. Peka mungkin kupingnya ya. Ada yang lebih parah jawabannya, Bu. Wak, udah ajan lo wak, ke masjid yuk wak. Kirim salam ya, katanya. Ya Allah Karim. Mentiko kali, lagak kali. Maka orang-orang yang datang ke masjid ini, mereka adalah tamu-tamunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, faedah yang pertama orang yang mau memakmurkan masjid. Merujuk pada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa? Orang yang datang ke masjid, Pak, dosa-dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasul dalam sabdanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raha ilal masjidil lil jamaah fa khutwatun tamhu sayyi'atan wa khutwatun tu'tabu lahu hasanatan zahiban wa raji'an. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa melangkahkan kakinya ke masjid untuk berjemaah, maka satu langkah kakinya itu di sisi Allah adalah penghapus dosa, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu langkah kaki berikutnya adalah catatan nilai amal, catatan nilai kebaikan, catatan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jahiban wa raji'an, ketika pergi dan ketika pulang. Ya Allah Karim, kita nih manusia yang paling banyak dosa. Banyak kali dosa kita. Sebulan lalu dosa yang kita buat, kalau ada bukunya tak cukup buku itu untuk mencatat dosa wak. Terutama dosa lisan. Kalau mulut nih ya Allah Karim, nyinyir kali jadi orang, jabir kali jadi orang. Pantang orang salah sikit ya Allah diceritai satu kampung. Ini ibadah nih, ada juga nih nanti nih yang mengupat aja kerjaannya. Siapa imamnya tuh katanya? Pau kali katanya. Bacanya kok lambatnya minta ampun katanya. Biasa jam 9 putus katanya. Ini 9:20 baru siap. Orang mana tuh katanya? Orang payah geli itu kan yang sering diundang sama Pak Ashab itu kan. Kata ya Allah, kena juga awak ya kan. Lambat salah, kena nanti imamnya agak cepat. Lari 150 km per jam memang ya kan, melewati ambang batas kecepatan memang ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diintip lagi dari layar tuh, siapa lah imamnya nih katanya. Pauknya kok nggak ketulungan kata. Ya Allah Karim, aku tadi buka puasa makan kolak 4 piring katanya, hampir muntah lagi kolak tuh katanya. Kencang betul jadi imam katanya. Ya Allah Karim, lambat salah, cepat salah. Yang salah bukan imamnya, Bu. Kita yang kurang ikhlas beribadah. Beribadah hitung-hitungan. Padahal nih semua nih, tak ada yang bisa menjamin nih. Walaupun masih muda nih, murid saya nih, Bang Bagus nih, di Istiqomah nih. Walaupun masih muda, kita nih, yang muda-muda yang tegap-tegap nih, tak ada yang bisa menjamin tahun depan, 1443 Hijriah, masih bisa kita jumpa lagi sama bulan Ramadan. Masih bisa entah nggak ada yang bisa jamin, Bu. Artinya apa? Kesempatan yang Allah titipkan tahun ini kepada kita, Bu, di antara semua makhluknya yang Allah amanahkan kehidupan untuk kita, Bu, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Ibu, Bapak, ikhlas awak beribadah. Kalau awak ikhlas beribadah, yakin dan percayalah, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita. Man qama ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan dengan ibadah, melaksanakan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, silaturrahim, infak sedekah, iktikaf dengan hati yang ikhlas, semata-mata hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah Karim. Dosa kita Pak banyak. Jangan mentiko wali jadi orang. Banyak dosa kita, ya Allah. Ibu-ibu nih, ku tengok dari muka-mukanya nih, sama hampir, sama kayak aku maksudnya. Banyak dosa kita, Bu. Jangan sok suci ya, Wak. Banyak dosa kita. Oh, Dek, tolonglah, Dek, buatkan abang teh manis. Abang capek kali buat pulang kerja loh, Dek. Buat sendiri kenapa sih, Wang? Katanya. Punya tangan pun aku ngurus anak 5, katanya. Ngurus sendiri aja pun tak sanggup. Jijik kali aku nengok bini kayak gitu, betul lah. Betul lah, kalau bini kuramas aja muncungnya tuh, betul. Kasihkan cabai 2 kilo mulutnya tuh ya kan. Diminta tolongi buat teh manis, pahala itu, Bu. Dosa nggak kira-kira, Bu? Dosa. Ngomong sama laki, sok kali, dosa tuh. Bapak-bapak ini gitu juga. Uang belanja dari kantor dapat 1.500.000. Sampai rumah tinggal 1.200.000. Kemana 300 lagi? Entah dikemanakan, nggak ngerti lah. Aku ya kan duduk di kafe seorang kaya, ya kan raktir orang. Habis itu stres, pening kepalanya, habis 300 katanya. Bilang sama bini, oh Dek, tadi ban bocor Dek. Bocor Bang, ya Allah kasihannya Bang, katanya. Muka belakang lo Dek kena 300, katanya. Nipu aja kerjaannya. Dosa nggak kira-kira tuh Pak? Dosa. Banyak dosa kita, Bu. Maka sering-sering melangkahkan kaki ke masjid supaya dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, orang yang senantiasa memakmurkan masjid itu, Bu, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Udah aku bacakan tadi, aku lupa aku tadi dalil, aku baca duluan lah. Mending aku tadi diam. Aku terus terang aja, aku nggak malu-malu aku ceramah di sini ya kan. Al-Qur'annya dulu aku bacakan ya. Al-Qur'annya kata Allah dalam Al-Qur'an, Bu ya. Al-Quran surah ke-66 At-Tahrim di ayat yang ke-8 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahun nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang artinya kata Allah, hai orang-orang yang beriman, kata Allah, kita lagi Bu yang dipanggil, bertaubatlah kamu kepadaku dengan taubatan nasuha, kata Allah. Kalau dulu kerjaanmu main catur aja, nggak pernah mau ke masjid, sekarang tobat, hambaku tobat. Karena aku masih titipkan kehidupan kepadamu. Kalau dulu kerjaanmu berjudi aja, main togel, taruh bola, sekarang tobat. Jangan lagi main togel, jangan lagi taruh bola. Sekarang minta ampunlah kepadaku. Kalau dulu kerjaanmu minum mie kencing, setan aja kau minum. Tua kau minum, kamput kau minum, whisky kau minum. Sekarang jangan lagi, tobat. Tobat, minta ampunlah kepadaku. Kalau dulu kerjaanmu tukang laga ayam, ayam di laga. Ikan di laga. Semua ada binatang di laganya. Lembu lawan kambing di laganya. Ikan lele lawan ikan gobi, yang penting ada binatang kulaga, kata hobi melaga. Ada orang model kayak gitu, Bu. Suka kali melaga. Bininya pun kadang di laganya, ya kan? Ya Allah Karim. Tukang melaga kerjaannya. Dulu nggak apa-apa, sekarang jangan lagi, kata Allah. Taubatlah kepadaku, kata Allah. Kalau dulu kerjaanmu ghibah, menggunjing, nyeritain orang satu kampung. Sekarang jangan menggunjing lagi, sekarang jangan ghibah lagi. Taubat kepadaku, kata Allah. Kalau kau sudah taubat, niscaya aku akan mengampuni dosa-dosamu.
Kalau dosa-dosamu sudah kuampunkan, niscaya engkau akan kumasukkan ke dalam surgaku yang penuh dengan kenikmatan, kata Allah. Yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Hari itu adalah hari yang mulia. Hari di mana Allah tidak akan mengecewakan para nabi dan orang-orang yang beriman yang ikut serta dengan para nabi. Terpancar cahaya dari wajah mereka, dari sebelah kanan mereka. Kemudian mereka bermunajat kepada Allah. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, ya Allah, sempurnakan untukku cahayaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu ya Allah. Makanya kita minta disempurnakan cahaya untuk kita, Bu. Salah satu cara supaya kita diberikan cahaya yang sempurna itu rajin datang ke masjid. Karena Rasul menyatakan dalam sabdanya, tadi sudah saya sampaikan di awal, Basiril masaina ilal masajid bin nurit tam yaumal qiyamah. Sampaikan berita gembira untuk orang-orang yang selalu rajin datang ke masjid bin nurit tam yaumal qiyamah. Kelak pada hari kiamat mereka akan diberikan cahaya yang sempurna oleh Allahu Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh cahaya itu, Bu. Dikumpulkan manusia sejak zaman Nabi Adam sampai manusia akhir zaman. Dikumpulkan di padang mahsyar. Hari itu orang yang paling sibuk adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memanggil-manggil kita, ummati, 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 ummati. Bagaimana Rasul mengenal kita? Dari cahaya yang terpancar dari bekas wudhu kita, Bu. Maka kita meminta kepada Allah, ya Rabb, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabb, sempurnakan untukku cahayaku ya Rabb. Ampunilah dosa-dosaku ya Rabb. Sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Itu yang ketiga, Bu. Yang keempat, faedah orang yang mau datang ke masjid dapat pahala silaturrahim, Bu. Silaturrahim, siang bekerja cari makan, malamlah bisa jumpa, subuhlah bisa jumpa dengan saudaranya. Orang yang selalu menjalin tali silaturrahim diluaskan rezekinya. Amin. Jumpa di masjid, salam-salam, kakak makin cantik aja. Memang aku dari lahir cantik, kata ya Allah. Abang lagi kok ganteng kali ya Allah. Aku memang ganteng, kata gitu ya Allah. Jumpa salam-salaman. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyubsatalahu fi rizkihi wa yansa'alahu fi atharihi falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya ia senantiasa menjalin tali silaturrahim. Jangan begaduh. Ini kerjaannya puasa-puasa begaduh aja ya Allah. Nggak cakap-cakapan, jijik kali aku nengoknya, betul lah. Tak mau ngomong, tetanggaan, 30 tahun bertetangga, gara-gara patok tanah aja begaduh. Memang keluarga setan itu, kata ya Allah Karim. Jumpa papasan nggak mau tengok-tengokan, satu nengok kiri, satu nengok kanan, di depan ada lubang masuk, dua-dua mampus, ya kan? Makanya jangan baik-baik anawa, jangan diem-dieman. Innamal mu'minuna ikhwah. Kita ini orang beriman bersaudara, Bu. Jangan kita begaduh, apalagi ini bulan Ramadan. Kata Nabi, al-ta'imit ta'am, wasilil arham, wasalla bil laili wan nasu niyamun, tudkhilil jannata bisalam. Kata baginda Rasul, ini amalan nih, paten nih. Apa kata baginda Rasul? Kasih makan orang yang lapar. Orang puasa kan lapar. Kasih, Bu, buat kolak banyakkan kuahnya. Antar sama waktu-waktu udah janda. Atau itu udah duda, antarkan. Ada anak yatim piatu, antarkan. Sedekah hawa, kasihkan. Kolak tuh, banyakkan kuahnya. Tapi waktu ngantar jangan kuah semua. Kata Ustadz tuh kan banyakkan kuahnya. Kuah aja kuah antar, pisangnya 2 biji, ngambang-ngambang di situ ya Allah. Jangan, banyakkan juga pisangnya 8 potong kek, kuahnya banyakkan. Pakai gula merah, jangan gula putih. Jelek orang, ya kan? Ini kolak gula putih, orang oh ini kolak apa sop ini katanya kan ya Allah. Pakai gula merah. Antarkan. Kasih makan orang yang lapar, kata baginda Rasul.
Wasilil arham, jalin kekerabatan, silaturahim. Bulan puasa nih baik-baik awak sama saudara wa oka, aku minta maaf lah kak. Kenapa sih? Aku minta maaf lah kak. Udah aku maafkan, minta maaf lo kak. Udah aku maafkan, minta maaf lo kak. Peluk kakak itu terus. Kenapa kau minta maaf apa lo? Udah aku maafkan, enggak lo kak. Udah aku maafkan, enggak lo kak. Aku dulu ada main sama abang, kurang ajar kau ya katanya. Setan kau memang kata ya Allah. Kau rupa yang selama ini godai laki aku ya, setan kau memang kata ya Allah. Minta maaf awak, Bu. Yang ketiga, apa? Wasalla bil laili wan nasu niyamun. Salatlah engkau di tengah malam ketika orang lain lagi tidur, salat awak. Artinya apa? Qiyamul lail, tahajud, nangis awak, ya Allah. Ini lakiku udah jelek, pesek, enggak pernah salat. Tolong ya Allah bukakan hatinya. Minta sama Allah. Begitu. Tudkhilil jannati bisalam, maka engkau nanti akan masuk surga kata Allah dengan damai, dengan aman. Maka amalkan tubuh, ya Bu ya. Kasih makan orang yang kelaparan, jalin kekerabatan, sholat awak di tengah malam ketika orang lain lagi tidur. Makanya kalau mau sahur itu Bu, Ibu bangun jam 3, jangan langsung kamar mandi masak, jangan sambil joget-joget, goyang dompret. Ngapain subuh-subuh nyanyi goyang-goyang? Salat awak ambil wudu, salat awak tahajud 2 rakaat. Bagus tuh. Makanya di orang yang sahur tuh dapat rahmat, ya Bu ya. Tuh, yang keempat, yang kelima yang paling dahsyat. Kata baginda Rasul, orang yang selalu memakmurkan masjid itu katanya pada hari kiamat nanti dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzillahumullahu fi zillal arsi yauma la zilla illa zilluh. Wa rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid, kata baginda Rasul. Ada 7 golongan manusia yang pada hari kiamat nanti mereka akan mendapatkan naungan dari sisi Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Ketika pada hari itu tidak ada yang bisa memberikan naungan kecuali Allah. Satu di antara 7 golongan manusia itu adalah wa rajulun mu'allakun qalbuhu fil masajid. Mereka adalah orang-orang yang hatinya terpaut cinta, senang kepada masjid, Bu. Oleh karena itu bentuk cinta kita, senang kita, mari kita makmurkan masjid. Yang punya harta, sumbang sedikit untuk masjid, Bu. Man bana masjidan yuzkaru fiha, banallahu lahu fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, nanti pada hari kiamat Allah akan membangunkan untuknya istana di dalam surga. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah kepada Al-Quran dan Sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan di akhir Ramadan kita mendapatkan gelar menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan karena saya tengok udah banyak yang nengok jam, ya kan? Aku pala kali aku lagi cakap nengok jam semuanya. Aku pun pandai nengok jam, tengok gitu kan. Ya Allah, udahlah Bu ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.